teman-teman, perkenalkan nama saya Fuji Glory Simanjuntak dengan MPM 2201010115. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertemuan 11, yaitu tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif, yang dimana penelitian ini memiliki dua hubungan, yaitu hubungan kausatif dan hubungan asosiatif. Penelitian kuantitatif adalah data yang diperoleh dapat berupa angka numerik. Nah, instrumen pengumpulan datanya dapat berupa tes, angket, kuesioner, dan survei. Nah, sementara penelitian kualitatif, data yang diperoleh tidak dapat diukur, melainkan berupa gambaran deskriptif. Nah, instrumen pengumpulan datanya dapat berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Contoh judul penelitian kuantitatif yaitu pengaruh penggunaan video pembelajaran dalam meningkatkan kualitas belajar siswa kelas 4 SD Anggrek, yang dimana dalam penelitian ini terdapat subjek dan objek. Nah, subjek yaitu pihak yang diteliti seperti individu, kelompok, maupun benda yang menjadi fokus utama dalam penelitian. Nah, pihak yang diteliti ini akan memberikan informasi untuk mencapai tujuan penelitian. Nah, sementara objek penelitian yaitu fenomena, variabel, atau aspek tertentu yang diteliti. Objek ini adalah sesuatu yang dapat diukur dan diamati. Nah, tadi kan contohnya itu penelitian kuantitatif itu pengaruh penggunaan video pembelajaran dalam meningkatkan kualitas belajar siswa kelas 4 SD Anggrek. Berarti subjeknya itu siswa kelas 4 SD Anggrek. Nah, sementara objeknya itu yaitu pengaruh penggunaan video pembelajaran dalam meningkatkan kualitas belajar siswa kelas 4 SD Anggrek. Dalam penelitian kuantitatif, terdapat hubungan dalam variabel yang dimana ada hubungan kausatif dan hubungan asosiatif. Nah, hubungan kausatif ini merupakan hubungan yang memiliki sebab akibat antar variabel. Nah, sementara hubungan asosiatif ini hubungan variabel satu dengan variabel lainnya yang saling berkaitan, berarti ada hubungan antara X dan Y. Hubungan asosiatif ini juga adalah hubungan kerjasama dalam satu variabel penelitian dengan variabel lainnya. Contoh hubungan kausatif dalam penelitian yaitu pengaruh cara mengajar guru terhadap motivasi belajar siswa kelas 4 SD Mawar, yang dimana variabel X-nya yaitu cara mengajar guru di kelas 4 SD Melati, yang dimana variabel X ini kan yang mempengaruhi, berarti cara mengajar guru kelas 4 SD Mawar. Sementara variabel Y-nya yaitu yang dipengaruhi, berarti motivasi belajar siswa kelas 4 SD Melati. Selanjutnya contoh hubungan asosiatif. Nah, yang dimana hubungan asosiatif ini merupakan hubungan kerjasama antara satu variabel dengan variabel lainnya. Nah, contohnya itu yaitu hubungan latar belakang pekerjaan orang tua dengan motivasi belajar siswa. Nah, misalnya latar belakang pekerjaan orang tua si A yaitu pemulung, tetapi motivasi belajarnya sangat tinggi, sementara latar belakang pekerjaan orang tua si B yaitu guru, motivasi belajarnya juga tinggi. Nah, sementara si C latar belakang pekerjaan orang tuanya itu yaitu pendeta, tetapi motivasi belajarnya sangat rendah. Berarti yang harus diteliti yaitu mengapa si C ini memiliki motivasi yang sangat rendah, sementara latar belakang pekerjaan orang tuanya itu seorang pendeta, dibandingkan dengan latar belakang pekerjaan orang tua si A maupun si B. Nah, berarti di sini ada hubungan asosiatif antara latar belakang pekerjaan orang tua dengan motivasi belajar siswa. Contoh hubungan asosiatif yang lain yaitu dengan judul hubungan antara motivasi belajar siswa dengan tingkat prestasi akademik siswa kelas 4 SD Melati. Nah, yang dimana subjeknya di sini yaitu siswa kelas 4 SD Melati, sedangkan objeknya yaitu hubungan antara motivasi belajar siswa dengan tingkat prestasi akademik siswa kelas 4 SD Melati. Nah, yang dimana variabel X-nya yaitu motivasi belajar siswa kelas 4 SD Melati, sedangkan variabel Y
Y-nya yaitu tingkat prestasi akademik siswa kelas 4 SD Melati. Nah, berarti di sini ada hubungan asosiatif antara motivasi belajar siswa dengan tingkat prestasi akademik siswa. Nah, selanjutnya yaitu definisi operasional. Nah, definisi operasional itu yaitu penjelasan yang sangat spesifik, detail, dan jelas tentang bagaimana sebuah variabel atau konsep yang akan diukur diamati dalam sebuah penelitian. Definisi operasional juga dilakukan ketika kita akan melakukan kajian literatur atau kajian pustaka. Contoh definisi operasional dalam sebuah penelitian yaitu hubungan antara motivasi belajar siswa dengan tingkat prestasi akademik siswa kelas 4 SD Melati. Nah, berarti definisi operasionalnya di sini atau hal yang penting di sini yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar merupakan dorongan internal atau eksternal yang menyebabkan siswa bersemangat dalam belajar. Nah, dorongan internal ini berasal dari diri seseorang. Nah, tetapi itu kan menurut kita. Berbeda lagi dengan menurut para ahli. Nah, indikator semangat yaitu kemajuan belajar. Kemajuan belajar merupakan keinginan untuk terus belajar, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Nah, definisi operasional lainnya yaitu prestasi akademik. Nah, prestasi akademik ini merupakan kemampuan siswa dalam mencapai pembelajaran yang diperoleh siswa dari hasil belajar di sekolah. Indikator prestasi akademik yaitu nilai ujian, tes, dan nilai rapor. Contoh lain definisi operasional dalam sebuah penelitian kuantitatif yaitu upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Mawar. Nah, berarti definisi operasionalnya di sini atau hal yang penting di sini yaitu upaya guru. Upaya guru merupakan cara atau usaha yang dilakukan seorang guru untuk mencapai tujuan dalam proses pembelajaran. Nah, definisi lainnya yaitu motivasi belajar. Motivasi belajar ini yaitu dorongan internal atau eksternal yang menyebabkan siswa lebih semangat dalam belajar. Nah, dalam judul ini berarti subjeknya di sini yaitu guru kelas 4 SD Mawar dan siswa kelas 4 SD Mawar. Sementara objeknya yaitu upaya guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 SD Mawar. Dengan kata lain, definisi operasional itu merupakan definisi detail dari istilah-istilah yang menurut kita perlu dijelaskan dalam sebuah penelitian agar lebih memberikan makna. Sekian dan terima kasih.